A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tuntas tentang pesan buat orang-orang yang sukses dan pesan buat orang-orang yang gagal, artinya tidak berhasil dan tidak sukses. Karena semua orang yang hidup ini inginnya sukses. Makanya saya memberikan pesan tegas pada Anda-Anda yang ingin sukses. Dan juga saya memberikan pesan pada Anda biar bahwa dalam kesuksesan itu, perjuangan untuk mencapai sukses itu ada juga kegagalannya. Kegagalan ini akan saya sampaikan agar Anda tidak mengerjakannya. Yang pertama, saya akan bahas tentang orang-orang yang sukses itu punya impian besar, tapi sebaliknya orang yang gagal tidak punya impian dalam hidup. Selanjutnya yang kedua, orang-orang sukses itu banyak dari orang-orang yang kemampuannya biasa-biasa saja. Sebaliknya, banyak orang yang gagal di antara orang-orang yang cerdas. Karena orang yang cerdas menyepelekan pekerjaan kesuksesannya. Sedangkan orang yang kemampuannya biasa-biasa saja, dia tekun, ulet, disiplin, dan fokus sehingga menjadi orang yang sukses besar. Orang yang sukses selalu segera menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada dirinya. Tapi sebaliknya, orang yang gagal menunda-nunda waktu. Entar saja, akhirnya numpuk pekerjaannya sehingga tidak selesai. Itulah namanya orang yang gagal. Orang yang sukses selanjutnya adalah orang yang disiplin keras. Karena disiplin menentukan keberhasilan dalam perjuangan. Tapi orang yang gagal itu hidupnya tidak disiplin, tidak mau ada peraturan, sehingga dia santai dan gagal. Orang sukses biasanya profesionalisme tinggi, sedangkan orang gagal tidak profesional. Orang sukses selalu pelayanan itu prima dalam hidupnya. Tapi orang gagal tidak punya pelayanan. Orang sukses itu selalu pekerjanya tepat waktu. Tidak jam karet, tapi orang tidak sukses waktunya menunda-nunda waktu. Orang sukses itu biasanya tugas apa yang dibebankan kepada dirinya segera diselesaikan dengan tuntas. Sedangkan orang gagal biasanya pekerjaan itu ditunda-tunda dan tidak selesai. Biasanya orang sukses itu hilang malas. Karena hilang malas setengah dari sukses. Sedangkan orang gagal biasanya pemalas. Tidak pernah namanya diselesaikan karena dia malas. Orang sukses biasanya semua permasalahan diselesaikan. Tidak ada yang tidak diselesaikan, dituntaskan semua. Tapi orang gagal, permasalahan itu dia tidak diselesaikan. Biasanya selanjutnya orang sukses itu biasanya waktu itu tepat waktu.
Kalau janji hari itu tanggal sekian, tepat dia selesai. Tapi kalau orang gagal, kalau janji hari itu banyak alasan lagi, tidak jadi, tidak selesai. Besok juga tidak selesai. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang ingin sukses, terutama harus tepat waktu. Orang sukses itu adalah pemenang dalam pertandingan, pemenang dalam persaingan, pemenang dalam kehidupan untuk sukses, pemenang dalam semua kegiatan. Itulah orang-orang sukses. Tapi orang gagal, jangankan pemenang, jangankan prestasi, karena orang gagal itu perjuangannya asal-asalan, sehingga menjadi orang yang tidak bisa apa-apa, gagallah dalam hidup. Nah, itulah yang akan saya bahas tuntas di video ini. Bagi anda yang belum subscribe, like, dan komen, silahkan subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen ini adalah gratis. Bagi yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan mudah-mudahan bisa membedakan siapa pesan saya nih untuk kepada orang-orang yang sukses bisa terlaksana. Dan jauhkanlah, hindarilah kebiasaan orang-orang yang gagal. Kalau udah bisa membedakan antara mana yang sukses dan mana yang gagal, saya yakin Anda melangkahnya tidak lama dan cepat selesai. Karena sudah tahu rambu-rambu kegagalan dan rambu-rambu kesuksesan. Ikutilah aturannya, ikutilah jejaknya. Dan saya doakan mudah-mudahan yang subscribe, like, dan komen, saya doakan banyak rezeki, panjang umur, dan juga bahagia dalam hidupnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang pertama, saya akan berpesan kepada orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hidupnya bahagia, hidupnya hidupnya berhasil dalam hidupnya dan menjadi orang nomor 1 dan jadi juara. Saya berpesan, pesan ini sangatlah penting bagi orang-orang yang sukses. Dan juga saya juga ini yang harus dihindari bagi orang-orang yang ingin sukses, yaitu pesan yang akan saya sampaikan, rambu-rambu yang akan saya sampaikan, peraturan-peraturan yang saya sampaikan. Kalau melaksanakan seperti itu, Anda dalam hidup ini akan gagal, akan menyesal, karena inilah rambu-rambu kegagalan. Jadi orang sukses itu titik tolaknya daripada impian dulu. Tentukan dulu impian hidup Anda. Ingin jadi apa? Targetnya apa? Misalkan ingin jadi seorang dokter, kuliahlah bidang dokter. Ingin jadi seorang insinyur, kuliahlah di bidang insinyur. Ingin jadi seorang pengusaha besar, belajarlah perusahaan apa yang akan Anda bangun. Ingin jadi seorang profesional di bidang apa saja, silahkan Anda impikan dari sekarang. Karena itulah yang akan menentukan keberhasilan Anda, kesuksesan Anda di dalam pesan-pesan orang-orang sukses itu. Impiannya sangat tinggi, sehingga perjuangannya pun sangat tinggi. Dengan impian, Anda akan bergerak dengan jelas, bergerak dengan semangat, mengejar dengan fokus, karena Anda sudah punya impian, jadi ingin jadi seorang dokter. Sebaliknya, bagi orang-orang yang gagal, biasanya tidak punya impian, hanya mengalir saja bagaikan air yang turun.
dikali. Dia tidak kemauan, tidak ada. Impian tidak ada. Jangan harap Anda sukses, impian pun tidak ada. Karena orang yang tidak punya impian, tidak punya cita-cita, sama dengan orang yang mati sebelum ajalnya. Itulah orang gagal. Tidak punya impian. Jadi segeralah Anda sekarang targetkan impian, tinggikan impian, karena impian ini tidak ada satupun orang yang melarangnya. Tidak ada orang yang siapapun itu orangnya. Orang miskin, orang kaya, semuanya tidak dilarang. Silakan bermimpi bebas. Haknya masing-masing. Karena itulah yang menentukan Anda sukses. Itulah yang menentukan Anda berhasil. Itulah yang menentukan Anda sukses di masa tua Anda. Impian sejak kecil. Cita-cita sejak kecil. Banyak cerita yang digoreskan dan ditulis sejak kecil, sejak SD. Mungkin ada cerita nih, ada anak dari negara superpower Amerika. Gurunya menanyakan, silakan tulis impian Anda masa depan. Ada anak yang menulis, saya ingin punya rumah 7 tingkat, punya pesawat terbang, punya mobil mewah, punya perusahaan besar, dan ingin berhasil di masa tua saya. Itu anak kecil, anak kelas 4 menulis seperti itu. Itu namanya impian. Karena memang orang tuh, guru menugaskan anaknya untuk menuliskan apa cita-cita Anda ke depan. Itulah anak yang hebat, punya impian yang besar, ingin punya rumah tingkat 7 tingkat, ingin punya pesawat terbang, ingin punya mobil mewah, ingin punya perusahaan besar, dan menjadi orang sukses di masa tuanya. Kisah ini sudah lama. Gurulah main ke satu tempat, satu daerah, mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu. Dia melihat dan berhentilah di rumah yang 7 tingkat. Ada pesawat terbangnya, ada mobil mewahnya, punya perusahaan besar, dan dia sukses di masa. Dan dia menanyakan kepada pemilik rumah itu, menanyakan, dan datanglah pemilik rumah itu. Dia menanyakan, mungkin Bapak ingat terhadap saya. Siapa? Saya adalah yang disuruh Bapak waktu saya kelas 4 di SD. Bapak suruh menulis impian saya. Dan inilah impian saya. Inilah kenyataan impian saya. Berarti betul bahwa impian saya itu yang dulu, yang saya serahkan kepada Bapak, ini saya terjadi. Bapak, guru itu dia merenung sedikit. Dan oh iya, berarti Anda sukses. Impian Anda itu benar, tidak salah. Impian kecil Anda direalisasikan dengan masa tua Anda, dengan 20 dan 30 tahun yang akan datang. Itulah kisah cerita anak yang sukses dari impian kecil dan berhasil di masa tua. Cuman memang memerlukan waktu lama, 20 sampai 30 tahun baru tercapai. Selanjutnya, banyak orang-orang yang sukses, orang kaya raya, orang yang miliarder. Itu adalah orang-orang yang kemampuannya sederhana. Kemampuannya hanya atas rata-rata saja. Kok kenapa dia sukses? Karena dia selalu tekun, selalu ulet, selalu disiplin, selalu semangat, dan fokus dalam satu impian saja. Tidak banyak lagi yang dipikirkan, karena memang kemampuannya sedang-sedang saja. Hanya orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang kemampuannya sederhana itu adalah orang banyak yang
berhasil, sukses, jadi miliarder, jadi pengusaha besar dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi jangan takut bagi Anda yang punya kemampuan biasa-biasa saja. Silakan fokus dalam impian Anda, dalam perjuangan Anda. Pasti Anda akan sukses. Yang penting fokus. Itulah orang sukses. Itu banyak di orang-orang yang sederhana kemampuannya. Tapi banyak orang yang gagal adalah orang yang cerdas cemerlang. Satu kali belajar paham, satu kali berlatih mengerti. Tapi banyak orang yang gagal, orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena kesuksesan itu dituntut ketekunan, keuletan, jujur, disiplin, fokus. Tapi bagi orang yang merasakan pandai dan cemerlang, cerdas, dia tidak fokus. Banyak kemauan, terlalu banyak kemauan yang dia impikan. Dan juga dia, orang yang cerdas itu menyepelekan hal-hal yang kecil. Sedangkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang detil, itulah yang mengakibatkan Anda sukses. Orang cerdas, dia menyepelekan hal itu, sehingga jadi gagal. Itulah. Jadi jangan takut. Bagi orang bodoh, silakan. Orang yang sederhana otaknya, silakan berjuang. Karena itulah orang sukses itu di antara kebanyakan orang-orang yang kemampuannya sederhana. Tapi sebaliknya, kalau memang orang cerdas, tekun, ulat, fokus dalam satu permasalahan, dalam satu impiannya, akan lebih cepat suksesnya. Dan sukses besar di tangan Anda. Bagi orang yang cerdas, orang yang cemerlang. Bagi orang bodoh juga, kalau memang Anda tidak fokus, ragu-ragu dalam impian Anda, jangan harap Anda sukses. Kesuksesan itu sebenarnya ditentukan oleh diri Anda, bukan orang lain. Bukan bapak, bukan ibu, bukan saudara, bukan gurunya. Tapi Andalah yang menentukan kesuksesan itu. Masalah cerdas atau masalah kemampuannya sederhana saja, itu tidak jadi soal. Yang penting perbuatan, yang penting tindakan Anda. Kalau Anda bekerja keras dan semangat dalam menentukan perjuangan Anda, pasti Anda sukses besar di tangan Anda. Sebenarnya ketekunanlah yang menentukan keberhasilan. Biasanya orang yang gagal itu kurang tekun, kurang rajin, kurang disiplin, tidak punya impian, tidak menurut, tidak mengikuti tata tertib dan aturan. Pekerjaan selalu tertunda saja. Itulah orang yang gagal. Calon orang yang gagal, calon orang yang tidak berhasil. Selanjutnya, orang sukses itu, orang berhasil itu, semua pekerjaannya selalu segera diselesaikan. Semua tugas yang diberikan oleh atasannya, semua tugas yang menempa pada dirinya, dia selesaikan segera dengan tuntas dan tuntas. Itulah orang yang sukses. Itulah orang yang bakalan sukses. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Dia cepat bertindak, cepat bergerak, cepat menyelesaikan tugas dengan tuntas. Kalau tidak tahu, tanyakan. Kalau tidak mengerti, cari jawabannya. Itulah orang yang sukses. Orang sukses tidak menunda-nunda pekerjaan. Sebaliknya orang gagal menunda-nunda pekerjaan. Tugasnya dinanti-nantikan, tidak segera diselesaikan. Tugas yang ditugaskan kepada dirinya dianggap biasa-biasa saja, tidak segera menyelesaikan, sehingga lupa dan akhirnya tidak dikerjakan. Atasan pun akhirnya tidak percaya tugas yang diberikan kepadanya. Akhirnya dia menjadi orang yang gagal karena sudah tidak dipercaya oleh atasan. Kenapa? Karena memang tugasnya yang diberikan kepada dia
tidak dikerjakan dengan tuntas, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan berhasil. Dalam artian dia mengerjakannya asal-asalan, akhirnya gagal. Bos pun sudah punya penilaian bahwa dia adalah menunda-nunda pekerjaan. Berarti sudah tidak bisa lagi diberikan tugas pekerjaan, apalagi yang penting buat kemajuan perusahaan. Paham Anda? Janganlah menunda-nunda pekerjaan. Karena menunda pekerjaan akan mengakibatkan kegagalan dalam hidup. Orang sukses itu adalah yang disiplin tinggi. Karena hidup ini untuk sukses harus punya disiplin. Tanpa disiplin tidak mungkin sukses. Disiplin nomor 1 dalam hidup ini. Bekerja tepat waktu. Datang ke pekerjaan tepat waktu. Pulang tepat waktu. Istirahat tepat waktu. Itulah namanya disiplin waktu dengan ketat. Apa yang ditugaskan selesaikan dengan tepat waktu. Semuanya diatur dengan peraturan yang ketat. Itulah namanya disiplin. Disiplin menentukan kesuksesan seseorang. Disiplin, tugas yang dikerjakan, yang diberikan kepada seseorang, karena dia disiplin, tidak main-main, tidak ragu-ragu, dia laksanakan dengan tuntas. Akhirnya selesai, karena dia mengerjakan dengan disiplin tinggi. Pekerjaan apapun, kalau dikerjakan dengan disiplin, akan selesai, akan tuntas dan berhasil. Tapi sebaliknya, orang yang gagal biasanya orang-orang itu tidak disiplin. Datang kantor tidak tepat waktu. Bekerja santai-santai, tidak disiplin. Mengulur-ngulur waktu. Akhirnya bos atasan sudah tidak percaya lagi kepada orang yang mengulur-ngulur waktu. Pada orang yang tidak disiplin, bekerjanya santai, tidak tepat waktu, selalu kesiangan, tidak sesuai dengan jadwal. Itulah orang-orang yang gagal karena tidak tepat waktu dan menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkan waktu. Itulah orang gagal. Anda milih yang mana? Silakan. Apa Anda memilih tepat waktu? Apa Anda memilih menunda-nunda dalam pekerjaan? Silahkan, itu adalah pilihan Anda. Itu pilihan yang harus Anda pilih sendiri. Karena yang menentukan pilihan itu hanya diri Anda sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya menawarkan saja. Andalah yang akan memilihnya. Andalah yang punya sikapnya. Andalah yang menilainya. Dan Andalah yang akan melaksanakan kehidupannya, bukan orang lain. Masa depan adalah masa depan Anda. Andalah yang bekerja, Andalah yang bertindak, Andalah yang merasakan sukses atau gagalnya. Tinggal Anda pilih. Apa Anda ingin di jalur kesuksesan? Silahkan kerjakan. Itu rambu-rambunya yang saya sampaikan. Rambu-rambu itu tidak boleh ditinggalkan, karena itulah cirinya orang-orang sukses. Cirinya orang-orang gagal. Orang-orang sukses itu selalu tugasnya yang diberikan oleh atasannya secepatnya diselesaikan, tidak menunggu-nunggu waktu. Sebaliknya, orang yang gagal adalah tugasnya yang diberikan, biasanya dia ditunda-tunda, sehingga dengan ditunda-tunda jadi lupa, akhirnya tidak dikerjakan. Gagallah proyek itu. Rugilah perusahaan itu. Dengan ruginya perusahaan, akhirnya seorang karyawan akan dipecat karena tidak kerja dengan tepat waktu. Tidak mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikannya. Selanjutnya, orang sukses selalu pelayanannya prima. Artinya pelayanannya
segala-galanya dengan ramah tamah, dengan sopan santun, dengan menghargai. Itulah pelayanan yang dia layani dalam semua tugasnya dia. Orang sukses itu seperti itu, melayani dengan prima, dengan sungguh-sungguh, dengan memakai tata krama yang baik, sehingga suatu perusahaan atau suatu instansi atau apa saja, dengan adanya orang yang berjiwa sukses, nama baik perusahaan itu akan terangkat karena dia ramah dalam pelayanannya, dia sopan dalam tutur kata dan bahasanya, dia selalu membantu dan siap membantu tamu-tamunya atau para kliennya atau tamu undangannya yang ingin bekerja sama dengan perusahaan itu atau dengan yang lain, karena dia punya sifat profesional seorang karyawan, seorang pimpinan, seorang manajer. Itulah orang sukses, selalu prima dalam pelayanannya, artinya mengutamakan segala-galanya. Sifatnya senyum, salam, sapa, sopan santun sudah dibudayakan di dalam pelayanan yang ditugaskan kepada dirinya. Itulah orang-orang sukses, selalu senyum dalam tutur katanya, bahasanya juga selalu sopan, selalu menanyakan, sopan santunnya ada. Memang harus seperti itu kalau ingin sukses suatu perusahaan, satu usaha, harus pelayanannya prima. Sebaliknya orang gagal, pelayannya pun asal-asalan, para petugasnya tidak senyum, salam, sapa, sopan santun, tidak ada. Seperti itu, tidak ada pelayanan yang prima, pelayannya asal-asalan. Para tamu undangan atau yang lainnya, klien-kliennya, dia tidak dihargai dengan sebaik-baik mungkin, sehingga perusahaan dicap kurang baik karena Anda pelayannya adalah pelayan yang kurang baik, pelayanan yang kurang prima. Itu yang harus dihindari dalam suatu perusahaan besar atau kecil pun, harus ada pelayanan yang prima. Senyum, salam, sapa, sopan santun harus diterapkan kepada para karyawan kita, sehingga sukses perusahaannya ataupun sukses usaha lainnya. Orang-orang sukses biasanya dalam segala hal itu adalah pekerjaannya dikerjakan dengan tepat waktu, menghargai waktu, karena waktu itu bagaikan uang, waktu itu segala-galanya. Seandainya orang sukses itu selalu melaksanakan dengan pepatah time is money, waktu adalah segalanya adalah uang di perusahaan itu. Memang seperti itu. Jadi dia selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh pekerjaannya, dengan rapi, dengan bertanggung jawab, karena dia selalu tepat waktu dalam pekerjaannya, selalu mengatur waktu dengan tepat, disiplin waktu. Waktu segala-galanya dalam bekerja. Jadi tidak main-main dengan waktu, apalagi membuang-buang waktu. Ya selalu target sesuai dengan waktu, sesuai dengan kemampuan dia. Targetkan dengan sungguh-sungguh, targetkan dengan tepat waktu dan sukses. Ya sebaliknya, bagi orang-orang yang gagal, sifat kegagalan, pelayanannya pun tidak tepat waktu, tidak menghargai waktu. Waktu itu asal bekerja saja, asal duduk saja, tidak ada profesionalismenya, tidak ada hasilnya. Dia bekerja, dia asal mengikuti aturan saja, asal-asalan,
sehingga waktu berjalan dia tetap tidak menghasilkan apa-apa. Itulah orang-orang yang gagal karena tidak bisa mengatur waktu, tidak mengikuti jadwal waktu yang tepat. Kapan saja pekerjaan diselesaikan, yang penting bekerja. Tidak seperti itu. Yang bagus adalah tepat selesaikan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditugaskan kepada Anda. Itulah yang terbaik. Orang sukses selalu menyelesaikan dengan tuntas pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada dirinya. Semua pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada dirinya, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dia kerjakan dengan baik, dia kerjakan dengan sukses. Tidak ada namanya gagal. Tapi dia dengan teliti, dia dikerjakan tepat waktu, selesai tugasnya. Lebih cepat, lebih baik. Itulah orang sukses itu, seperti itu. Mengerjakan semua pekerjaannya itu dengan tepat waktu dan tidak mengulur-ngulur waktu. Sehingga bos makin percaya kepada karyawannya. Karena karyawannya semuanya sudah melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Dengan target apa yang ditugaskan kepada dirinya. Diselesaikan dengan tuntas dan cepat. Itulah yang hebat. Itulah yang sukses. Itulah orang-orang yang sukses seperti itu. Sebaliknya orang gagal, tugas yang diberikan kepadanya tidak diselesaikan dengan tuntas. Asal kerja, menunggu waktu saja. Mau selesai atau tidak nggak jadi soal. Padahal bos sudah menunggunya. Laporannya, pekerjaannya, hasilnya itu dia tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan serius. Karena memang dia jiwanya jiwa gagal, jiwa yang kurang baik. Jangan seperti itu. Itu jangan diikuti. Anda ikutilah. Pekerjaan semua dikerjakan dengan tepat dan selesai dengan baik. Selanjutnya, seorang yang sukses, jiwanya adalah hilang malas dalam dirinya. Dibakar musnahkan kemalasan dalam dirinya. Pekerja yang sukses ada pekerja yang tidak malas. Apa saja yang dihadapan dia, kerjaan apa saja yang harus diselesaikan, dia segera diselesaikan selagi ada waktu, sampai waktu yang ditentukan. Karena dia juga mengikuti peraturan, mengikuti tata tertib, mengikuti jadwal waktunya. Sehingga dia selalu tidak malas dalam mengerjakannya. Karena pepatah mengatakan, hilang malas setengah dari sukses. Anda ingin sukses, silakan hilangkan malas. Bahkan musnahkan malas dalam diri Anda. Sehingga Anda menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses, orang yang didambakan oleh setiap orang, setiap manusia, setiap perjuangan. Karena ingin sukses. Hilangkanlah malas Anda. Jangan jadi pemalas. Sebaliknya orang gagal, sifatnya pemalas. Pemalas masih ada dalam dadanya, masih ada dalam pikirannya. Sehingga pekerjaan pun tidak segera diselesaikan karena malas. Ada dalam pikirannya, dalam dirinya. Dengan ditugaskan pada orang-orang pemalas, jangan harap sukses perjuangannya. Orang pemalas pasti biar kita perintahkan untuk bekerja, pekerjaannya juga tidak selesai dan juga tidak dilaksanakan. Itulah pemalas. Janganlah punya sifat pemalas, karena pemalas itu yang akan menghancurkan diri Anda, yang akan menghancurkan impian dan cita-cita Anda. Karena dengan malas segalanya akan terlantar, segalanya akan tidak selesai. Kemalasanlah yang mengakibatkan kehancuran Anda. Kalau Anda ingin hancur dalam hidup, silahkan simpan kemalasan dalam diri Anda. Kalau Anda ingin sukses dalam hidup, bakar musnahkanlah kemalasan Anda itu. Simpanlah, hilang, musnahkan kemalasan itu. Malas jangan ada dalam diri Anda. Hilangkan jauh-jauh sehingga Anda sukses.
sehingga Anda berhasil, sehingga Anda sukses di masa depan, bahagia di masa depan, karena masa mudanya sudah hilang malas. Apa yang akan Anda pilih sekarang ini? Kemalasan harus dihilangkan dalam diri Anda. Karena orang yang tidak malas, dia akan ringan tangan, dia akan bekerja terus-menerus, matanya juga akan dia melihat apa yang harus saya kerjakan lagi, dan juga tenaga pikiran siap untuk bekerja. Bukan sebaliknya. Kalau orang gagal adalah pemalas yang bekerjanya jangankan mencari tambahan pekerjaan yang diberikan oleh bosnya, yang kewajiban yang ditugaskan oleh bosnya aja tidak diselesaikan, karena pemalas. Bekerjanya entar dan entar saja, entar juga selesai. Dia sifatnya pemalas. Apakah Anda masih ada sifat pemalas? Pekerja seperti itu? Apa yang ditugaskan oleh bos tidak dikerjakan? Apa yang harus diselesaikan juga tidak diselesaikan? Apa yang harus selesai dia diam-diam saja, tenang-tenang saja? Karena jiwa pemalas masih ada dalam dirinya, sehingga pekerjaan pun tidak selesai, pekerjaan pun tidak sukses, karena masih ada jiwa pemalas. Silahkan pilih yang terbaik, yaitu yang hilang malas dan bakar musnahkan malas dalam diri Anda, sehingga Anda menjadi orang yang ringan tangan, orang yang giat, orang yang cepat tanggap, cepat melaksanakan tugasnya. Hilangkan malasnya, tidak ada lagi di dada Anda. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan siap menghilangkan malas. Siap menghilangkan malas? Segeralah sekarang bertindak. Jangan ada malas lagi dalam hidup Anda, apalagi dirawat kemalasan itu. Segera buang jauh-jauh, bakar musnahkan jauh-jauh, sehingga kemalasan itu akan hilang dari diri Anda, dan tinggal Anda menjadi orang yang ringan tangan, yang giat, yang cekatan, yang terampil, yang disenangi oleh atasan, senangi oleh bawahan, karena Anda bukan pemalas lagi. Selanjutnya, seorang sukses itu tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menunda-nunda tugas, tidak menunda-nunda waktu yang diberikan kepada dia. Tidak. Ada satu kisah bahwa orang yang ingin sukses tidak menunda-nunda waktu. Seandainya ada suara adzan, misalkan seorang muslim, segeralah ambil air wudhu dan sholatlah tepat waktu. Kalau Anda ditugaskan apa saja, segeralah berangkat. Jangan lihat kiri kanan dulu. Itulah namanya yang sukses. Segera bertindak, segera melangkah. Dalam dirinya tidak ada kata-kata menunda. Kata-kata menunda dibakar musnahkan dalam dirinya. Dia segeralah bertindak. Kalau ada pekerjaan yang ditugaskan kepada dia, segeralah melangkah. Kalau memang belum mengerti, tanyakanlah apa tugas yang sebenarnya. Itulah orang-orang yang tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menyia-nyiakan pekerjaan, segera diselesaikan dengan tuntas dan tuntas. Kalau memang pekerjaan itu sudah ditugaskan kepada diri Anda harus secepatnya menyelesaikannya, secepatnya menuntaskannya pekerjaan itu. Tidak bimbang dan ragu lagi. Itulah yang terbaik. Itulah ciri orang-orang yang sukses besar, sukses dahsyat ada dalam diri Anda. Kalau memang Anda sudah punya sifat seperti itu sudah jelas Anda adalah orang-orang sukses. Anda berada di orang-orang sukses. Kalau sebaliknya, yang suka menunda-nunda pekerjaan, yang suka santai-santai, tidak tahu pekerjaan mana yang harus diselesaikan, mana yang tidak, karena suka menunda-nunda, di entar-entar saja, disepelekan, tidak segera diselesaikan, Anda ciri orang yang gagal. Anda milih yang mana? Tapi saya sarankan, milihlah yang cepat menyelesaikan tugas, tidak menunda-nunda pekerjaan.
pekerjaan segera diselesaikan, pekerjaan segera dituntaskan, sehingga pekerjaan yang dibeban kepada Anda dituntaskan dengan tuntas dan tuntas. Itulah yang terbaik. Selanjutnya, seorang karyawan atau siapa saja kalau ingin jadi sukses, yaitu harus menyelesaikan semua permasalahan yang datang kepada dirinya, yang menimpa pada dirinya. Karena masalah itu selalu ada. Dalam hidup ini banyak permasalahan. Orang yang sukses, semua permasalahan yang datang kepada diri, yang menerpa pada dirinya, yang ada pada dirinya, selalu diselesaikan dengan tuntas, segera diatasi dengan tuntas. Tidak didiam-diamkan saja. Segera dia bertindak, segera dia mencari jalan, segera dia mencari caranya bagaimana menuntaskan permasalahan yang ada dalam dirinya. Itulah orang yang ciri orang sukses. Semua permasalahan diselesaikan dengan tuntas, tidak ditunda-tunda dan tidak diantar-antar. Dengan cara bagaimanapun, dengan teknik bagaimanapun, dia selesaikan. Dan dia bisa menemukannya, dan dia bisa menyelesaikannya. Itulah orang-orang yang sukses. Segera menyelesaikan permasalahan yang menerpa dirinya, yang menerpa pekerjaannya. Karena dengan diselesaikan pekerjaan, pikiran pun akan cerah lagi, akan senang lagi, akan bahagia lagi. Itulah semua permasalahan yang menimpa Anda, yang datang kepada Anda, yang datang kepada perusahaan Anda, segeralah diselesaikan, segera diatasi, agar permasalahan itu tidak ada. Tapi sebaliknya, bagi orang yang gagal, ada permasalahan dibesar-besarkan, masalah yang kecil dibesar-besarkan, apalagi masalah besar sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan, selalu gagal, selalu tidak yang tenang-tenang saja. Ada masalah pun tenang-tenang saja. Itulah orang-orang yang gagal. Makanya orang-orang yang gagal itu ada masalah, malah dikembangkan terus. Masalah itu tidak diatasi. Sebenarnya masalah harus diatasi dan dihindari, tapi bagi dia malah didiamkan. Sehingga masalah itu akan berkembang dan akan hancur. Itulah jiwa orang-orang pemalas, orang yang gagal. Orang-orang yang sukses itu selalu menghargai waktu. Time study, time money. Waktu bagaikan pedang. Dia itu selalu menghargai waktu. Karena pekerjaan sehebat apapun, semudah apapun, kalau tidak ada waktu tidak bisa diselesaikan. Semua pekerjaan, semua tatanan kehidupan memerlukan waktu. Hargailah waktu, manfaatkanlah waktu. Waktu bagi manusia diberikan hanya 24 jam, siang dan malam. Silahkan manfaatkan. Karena kesuksesan itu dengan waktu yang 24 jam, siang dan malam. Banyak orang-orang yang sukses karena memanfaatkan waktu itu. Banyak orang yang cerdas, seorang profesional, seorang olahragawan dan sebagainya, karena memanfaatkan waktu itu yang 24 jam. Dimanfaatkan dengan serius, sungguh-sungguh, tidak gegabah dalam memanfaatkan waktu. Itulah orang-orang yang akan sukses. Itulah orang-orang yang akan berhasil dalam hidupnya. Waktu dimanfaatkan dengan tepat waktu. Sebaliknya, orang gagal tidak menghargai waktu, bahkan menyia-nyiakan waktu. Waktu tidak dikerjakan dengan tepat waktu. Dia selalu mengulur-ulurkan waktu. Karena memang dia adalah sifat orang yang gagal. Bagi dia waktu tidak jadi soal. Biarlah waktu berlalu. Hari ini, hari Senin atau hari Selasa, berjalanlah seperti air. Itulah orang-orang yang tidak menghargai waktu. Padahal kesuksesan ditentukan dengan punya waktu dan kesempatan. Sebenarnya bagi orang yang gagal itu, waktu itu dia gegabah sekali memanfaatkan. Tapi bagi yang sukses, waktu itu sangat penting sekali, sangat vital sekali dalam kehidupan. Nah,
ingin mencapai sukses memerlukan waktu 5 tahun. Dia manfaatkan waktu itu selama 5 tahun dengan sungguh-sungguh belajar, dengan yakin, dengan mengatur selama 5 tahun ini untuk mencapai impian yang besar itu. Dia kembangkan selama 5 tahun. Sebaliknya bagi orang gagal, selama 5 tahun dia santai-santai saja, tidak memanfaatkan waktu, tidak mengatur jadwal waktu, tidak bekerja sesuai dengan waktu, santai-santai saja. Bahkan dia tidak senang pada orang yang memanfaatkan waktu. Itulah ciri-ciri orang gagal, ciri-ciri orang yang akan tidak sukses. Kalau Anda ingin sukses, hargailah waktu, kejarlah cita-cita dengan waktu, dengan belajar yang sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Itulah yang diharapkan. Tapi bagi orang yang gagal, itu waktu asal saja, tidak dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya, sehingga dia waktunya terbuang-buang, sehingga masa tuanya akan gagal total. Orang yang sukses itu selalu tidak menyesal dalam hidupnya. Dia bekerja adalah tanggung jawab saya, dan saya tidak akan menyesal hasil pekerjaan saya, karena itulah perjuangan saya, itulah hasil saya. Orang sukses itu selalu mengatakan bahwa hasil, apa itu gagal, apa itu sukses, itulah memang hasil usaha saya, hasil perjuangan saya. Kegagalan dalam berjuang itu ada. Kegagalan menjadikan tolak ukur untuk maju, bukan untuk mundur, tapi untuk maju dan berhenti, berpikir sejenak untuk melangkah lagi ke depan, bukan melangkah ke belakang. Itulah orang yang sukses. Tidak pernah menyesal dalam tindakan dan perjuangannya, tapi dia terima apa yang sudah diperjuangkan matang-matang, diperjuangkan dengan keras, dengan sungguh-sungguh, tidak menyerah dalam perjuangan itu. Hasilnya apa saja akan hasil, karena Tuhan yang menentukan. Tidak pernah menyesal hasil yang dia perjuangkannya. Itulah orang-orang sukses. Tapi sebaliknya orang-orang yang gagal, dia tidak menerima hasil perjuangannya dia, karena dia itu dalam perjuangannya memang tidak tuntas semuanya. Perjuangannya asal-asal, perjuangannya asal jadi, perjuangannya asal mengerjakan, tidak sungguh-sungguh dan tidak serius, tidak fokus, sehingga hasilnya pun asal jadi, asal mengerjakan, asal bebas tugas. Padahal itulah ciri orang yang gagal, sehingga kegagalannya akan menerpa terus-menerus dalam hidupnya, karena dia memang sifatnya negatif saja. Apakah Anda ingin milih mana yang akan Anda pilih? Silakan, hak Anda. Yang terakhir, bagi seorang yang sukses itu adalah orang-orang yang jadi pemenang dalam hidupnya. Orang-orang yang cepat menyelesaikan permasalahan, cepat bekerja, cepat mendapatkan hasil, dan jadilah juara. Jadi pemenang dalam hidupnya. Jadi memang dia betul-betul serius, sungguh-sungguh, fokus, sehingga jadi pemenang. Belajar dengan keras, cari jalannya, cari cara-caranya, sehingga dia bisa mengerjakan semua yang ditugaskan kepada dirinya, karena dia ingin menjadi seorang pemenang, seorang juara. Kan seorang jadi juara di dalam berbagai kegiatan adalah orang-orang yang terbaik di antara kegiatan itu. Bintang kelas berarti dia menguasai ilmu yang ada di sekolah itu. Atau jadi juara sepak bola karena dia orang berlatih 16 sampai 20 jam sehari, sehingga dia menjadi seorang pemenang dalam hidupnya. Impiannya terkabul karena memang dia sungguh-sungguh di dalam pelaksanaannya, dalam perjuangannya, karena ingin jadi seorang pemenang, ingin jadi orang yang sukses, ingin jadi juara.
dan mendapatkan piala, mendapatkan uang yang banyak. Itulah pemenang. Dan masa mudanya jadi pemenang, masa tuanya akan sukses. Sebaliknya bagi orang yang gagal, dia hidupnya selalu penuh dengan kegagalan. Tidak pernah jadi juara. Karena memang dia santai dalam hidupnya. Karena dia tidak bekerja keras dalam hidupnya. Dia hanya asal ikut, asal hadir, asal bekerja, tidak disiplin dan tidak mematuhi aturan yang ada. Itulah orang-orang yang gagal. Jadi saya harapkan dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini mudah-mudahan menjadi jawaban Anda yang masih malas, yang masih memilih jiwa kegagalan. Silahkan sekarang berubah kehaluan Anda. Apa yang saya sampaikan, kehaluan yang orang-orang sukses. Di barisan orang-orang sukses, silahkan pilih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Subscribe dan like serta komen itu gratis dan gratis. Saya doakan mudah-mudahan yang subscribe, like, dan komen adalah sukses dalam memilih hidupannya, yaitu kehidupan yang sukses, yang berhasil, yang menjadi pemenang, dan juga hindarkan orang-orang gagal. Mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.